Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ali Bisri Ahmadi dari jurusan Teknik Sipil Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perlintasan Sebidang di Jalan Madukoro, Semarang. Yang pertama, latar belakang. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk mendukung mobilitas, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu titik kritis dalam sistem transportasi adalah perlintasan sebidang, yaitu tempat di mana jalur kereta api bertemu langsung dengan jalan raya. Karena potensi risiko kecelakaan yang tinggi, perlintasan ini memerlukan penanganan yang lebih khusus. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 91 Ayat 1 yang menegaskan bahwa kereta api mendapat prioritas utama di perlintasan sebidang. Yang kedua, rumusan dan tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi perlintasan sebidang kereta api di Jalan Madukoro Semarang jika dilihat dari segi infrastruktur, volume lalu lintas, dan tingkat keselamatannya. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi perlintasan sebidang di lokasi tersebut, baik dari aspek infrastruktur, lalu lintas, maupun keselamatan, sehingga dapat memberikan gambaran nyata di lapangan. Yang ketiga, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan analisis teknis yang bermanfaat sebagai dasar perencanaan infrastruktur keselamatan di perlintasan sebidang. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang, sekaligus mendorong terciptanya budaya tertib lalu lintas. Dengan begitu, potensi kecelakaan dapat diminimalisir dan kenyamanan pengguna jalan bisa meningkat. Yang keempat yaitu landasan teori perlintasan sebidang dan karakteristik JPL Madukoro. Jalur rel perlintasan Madukoro menggunakan lebar 1,067 mm dengan toleransi yang sangat ketat. Jenis rel yang digunakan adalah tipe R54 yang memang cocok untuk menahan beban tinggi serta menggunakan bantalan beton bertulang. Sambungan rel di area perlintasan juga sudah menggunakan teknologi las termit maupun sambungan fleksibel untuk memastikan kekuatan dan keamanan. Secara umum, JPL Madukoro terletak di lokasi yang sangat strategis dan merupakan perlintasan yang aktif serta dijaga. Perlintasan ini memiliki dua lajur, dua arah, dilengkapi dengan palang otomatis ganda, lampu peringatan, dan sirine. Setiap harinya perlintasan ini dilalui sekitar 60 kereta api dengan volume lalu lintas kendaraan yang sangat padat, terutama pada jam-jam sibuk. Untuk yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Dengan metode ini, saya berusaha menggambarkan kondisi nyata perlintasan sebidang di Jalan Madukoro secara faktual dan sistematis, serta menganalisis berbagai faktor risiko kecelakaan yang mungkin terjadi. Untuk lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di perlintasan sebidang Jalan Madukoro, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Lokasi ini dipilih karena memiliki volume lalu lintas yang sangat tinggi dan potensi konflik yang besar antara kendaraan dan kereta api. Untuk waktu penelitian ini dilaksanakan pada Minggu 27 April 2025. Untuk yang seterusnya, analisis perlintasan sebidang Jalan Rel Madukoro. Pada perlintasan ini terdapat beberapa rambu larangan yang harus diperhatikan.
seperti larangan berjalan terus, larangan berbalik arah bagi kendaraan, larangan berjalan terus pada jalur ganda, serta rambu larangan berupa kata-kata. Keberadaan rambu ini sangat penting untuk mengatur lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di lokasi perlintasan. Untuk yang selanjutnya, karakteristik jalan rel. Permukaan jalan di perlintasan ini menggunakan perkerasan rigid atau beton sehingga lebih kuat dan tahan lama. Untuk kecepatan operasi kereta api di lintasan ini sebenarnya bisa mencapai 90 km per jam. Namun khusus di area perlintasan kecepatan dibatasi menjadi 60 km per jam. Untuk jalur hulu 70 km per jam, untuk jalur hilir demi menjamin keselamatan bagi kereta maupun pengguna jalan. Untuk kesimpulan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa infrastruktur dasar di JPL Madukoro sebenarnya sudah memenuhi standar teknis. Namun kelengkapan keselamatan seperti rambu, marka, dan penerangan masih kurang memadai. Volume lalu lintas yang tinggi dan frekuensi kereta yang padat sering menyebabkan antrean panjang. Sistem pengamanan juga belum optimal dan tingkat kepatuhan pengguna jalan masih rendah. Oleh karena itu, perlintasan ini belum memenuhi standar keselamatan minimum sehingga resiko kecelakaan masih cukup tinggi. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis perlintasan sebidang di Jalan Madukoro, Semarang. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua.